Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri. Inilah U-News selengkapnya. Pemirsa, tenaga kesehatan COVID di Kota Tanjung Pinang mengirim papan bunga berisi pesan yang ditujukan kepada pejabat Provinsi Kepri. Mereka meminta pemerintah dapat segera mencairkan dana insentif yang tak dibayarkan selama 8 bulan ini. Foto papan bunga di dua lokasi di Tanjung Pinang meramaikan grup WhatsApp dan media sosial. Dari foto yang beredar, diketahui kedua papan bunga ini dipamerkan di halaman gedung daerah dan di depan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib. Pesan pada kedua papan yang ditunjukkan kepada pejabat Kepri ini berisikan pesan rindu para nakes COVID RSUD Rat atas tunjangan yang tak kunjung dibayarkan. Hingga saat ini masih belum diketahui siapa pengirim kedua papan tersebut. Namun, papan bunga yang menghebohkan masyarakat di Tanjung Pinang ini tak lagi terlihat di gedung daerah sejak pukul 9 pagi tadi. Sementara itu, Direktur RSUD Rat Yusman Edi dan Humas RSUD Susanti belum dapat dikonfirmasi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Bunga Ashab, Hairudin mengabarkan. Pemirsa, kami mendapatkan informasi eksklusif dari salah satu tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, mengenai informasi 8 bulan insentif mereka yang tidak dibayarkan. Berikut cuplikan hasil wawancara redaksi UTV. Yang memang kalian belum 8 bulan belum digaji itu dia? Bukan Insentif ya? Itu kan dari presiden kan ada peraturannya kan. Yang kalau tenaga COVID itu dapat, abang tahu sendiri kan? Iya, tenaga COVID. Dapat reward dari presiden itu kan. Ya, insentif itu ya? Itu memang belum ada, Bang. Itu memang dari awal kemarin ya, 8 bulan, berarti kalau mundur itu kebijakannya? Terakhir kami menerima itu bulan September, berarti Oktober, November, Desember, sampai sekarang, sampai bulan apa itu. Waktu itu Pak, udah naik ke Pak Sekda tuh dana tuh ada, katanya gitu, udah nggak udah tuh, kemarin janjinya siap lebaran, itu aja dong, kita menuntut hak itu. Betul. Karena maksudnya itu bukan karena duit, enggak, hak kita cuma pengen hak kita loh. Pemirsa, sebuah video beredar di media sosial memperlihatkan seorang pegawai kantor desa mengumpat dan mengusir warga, mengundang reaksi netizen. Video perseteruan antara pegawai kantor desa dan warga tersebar di media sosial. Dari akun pengunggah Bintang Kejora, kejadian tersebut diketahui terjadi di kantor desa Pangke, Meral Barat yang berada di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam keterangan yang tertulis, diketahui oknum pegawai kantor desa Pangke ini membentak dan mengusir warga. Pada video berdurasi 1 menit lebih ini, terlihat kerumunan warga di depan kantor desa sedang berkerumun. Tak lama kemudian, keadaan memanas dan terdengar umpatan dari oknum tadi. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa penyebab kericuhan di halaman kantor desa ini. Dari Karimun, Kepulauan Riau, UTV mengabarkan. Pesepeda dari 15 negara berkumpul di Istanbul, Turki dalam ajang galang dana untuk anak-anak tenaga kesehatan yang meninggal melawan virus corona. 1.000 pesepeda dari 15 negara berkumpul di Selat Purforus mengambil bagian untuk seri Grand Fondo bersepeda jarak jauh di Istanbul, Turki. Kegiatan sepeda akhir pekan ini menggalang dana untuk anak-anak tenaga kesehatan yang meninggal saat menghadapi virus corona sejak awal pandemi.
Pihak penyelenggara membeli limbah alat elektronik seperti tablet, komputer, dan alat-alat elektronik lainnya dari pesepeda yang ikut serta dalam ajang tersebut. Sadece spor yapmıyoruz, sosyal sorumluluğu da içine katıyoruz. Elektronik yang terkumpul ditukar uang untuk disalurkan beasiswa bagi anak-anak para pahlawan tenaga kesehatan yang gugur saat berjuang melawan virus yang mematikan itu. Jika tak memiliki elektronik, para pesepeda juga bisa langsung mendonasikan uang. Anlamlı bir yere atmasına neden oluyor. Bu anlamda da mutluyuz. Menurut berita pers yang dirilis pada bulan Maret, lebih dari 400 nakes di Turki meninggal setelah terinfeksi virus corona sejak awal pandemi. Kantor berita Antara, UTV, mengabarkan. Sebanyak 500 aparatur sipil negara di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, menolak untuk divaksin COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan di Tanjung Pinang, Nugraheni mengatakan, sebanyak 500 ASN di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, menolak untuk divaksin. Diketahui 500 pegawai ini berasal dari beberapa organisasi perangkat daerah. Hingga saat ini, Dinas Kesehatan Tanjung Pinang masih mendata 500 ASN yang menolak divaksin. Pembahasan mengenai 500 pegawai yang masih enggan divaksin ini juga dibahas bersama tim Satgas COVID-19 Tanjung Pinang. Kalau justru ASN yang menjadi bagian dari aparatur pemerintah tidak mau mendukung itu ya tentu saja kita juga akan membicarakan di dalam gugus kan apa sih ininya yang harus kita lakukan. Apa sanksinya nanti Bu? Saya juga nggak tahu ya. Belum Kalau ya? yang jelas saya menyampaikan kalau ini tidak sampai terbentuk itu akan apapun usaha kita untuk membendung laju COVID itu ya akan lambat gitu kan. Betul. Akan lambat. Ketua Komisi 1 DPRD di Kota Tanjung Pinang, Novalian Rifatir, mengharapkan pemerintah kota dapat menindak tegas jajarannya yang menolak divaksin, utamanya bagi para ASN yang tak memiliki alasan jelas. Ya kalau ASN saya rasa sudah saatnya disanksi karena sebagai perpanjang tangan pemerintah pusat, pemerintah yang perpanjang tangan pemerintah Kota Tanjung Pinang, tentu ini harus mendukung program-program kebijakan pemerintah. Dan yang memberikan sanksi itu adalah Pemko? Ya tentu sanksi ini kembali lagi, ya, yang pertama memberi sanksi tentu wali kota. Artinya kita serahkan kepada wali kota untuk memberi sanksi atau membina kepada ASN yang tidak mau divaksin. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV, mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan U-News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.